Halo, salam jumpa teman-teman. Di sini bersama Deo Komputer. Kali ini kita akan bahas tentang tahap-tahap dasar dalam persiapan pengetikan karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah format pengetikan karya tulis ilmiah. Sahabat Deo Komputer, format pengetikan karya tulis ilmiah sangat penting untuk dipahami, khususnya untuk teman-teman yang ada di kelas 12. Karena di beberapa sekolah, pembuatan karya tulis ilmiah merupakan salah satu persyaratan untuk mengikuti ujian akhir sekolah. Bahkan teman-teman yang ada di bangku kuliah juga, teman-teman pasti akan berhubungan dengan membuat skripsi ataupun tugas akhir di bangku kuliah. Bahkan ada beberapa kampus yang mengharuskan setiap mahasiswanya untuk membuat karya tulis ilmiah di setiap semester. Oke, kita langsung praktek saja. Yang pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Microsoft Word. Untuk versi dari aplikasi Microsoft Word ini ada yang 2007, ada yang 2010, 2013, 2016, sampai 2019 yang terbaru. Untuk format pengetikan atau settingan karya tulis ilmiah pada beberapa versi ini hampir 99% sama saja penggunaan dan tampilannya. Oke, kita langsung praktek saja. Di sini kita praktek menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010. Silakan teman-teman buka seperti ini. Tampilannya seperti ini ya teman-teman di Microsoft Word 2010. Pengaturan atau settingan yang pertama kali teman-teman buat adalah memunculkan garis tepi atau text boundaries namanya itu. Seperti ini, teks garis-garis di pinggir kertas ini. Ini mempermudah teman-teman nanti untuk mengetahui batas-batas tulisannya. Caranya, teman-teman ke menu file, pilih option yang ini. Kalau sudah pada tulisan advance ini, di sebelah kanan tulisan advance itu, silakan teman-teman scroll ke bawah, lalu cari judul show document content. Nah, di dalam judul show document content ini, teman-teman nanti akan ketemu tulisan show text boundaries seperti ini. Teman-teman silakan langsung dicentang saja. Oke, kalau sudah, yang berikut teman-teman ke menu display yang di sini, ke menu display yang di bawahnya sini. Lalu pada pilihan show measurement in unit of, kalian pilih sentimeter, kalian rubah ke sentimeter yang di sini. Oke, kalau sudah klik OK, teman-teman akan lihat perubahannya seperti ini. Seperti ini teman-teman, batas kiri, batas atas, batas bawah, batas kanannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, adalah ukuran kertas. Standar dalam pengetikan karya tulis ilmiah adalah kertas A4. Oke, pasti selalu kertas A4 yang akan kalian gunakan untuk pembuatan karya ilmiah. Untuk mengatur ukuran kertas A4 ini, silakan teman-teman klik menu page layout di sini, menu page layout. Lalu teman-teman silakan pilih size yang ini. Lalu silakan scroll ke bawah untuk mencari ukuran kertas yang A4 di sini. Oke, kalau sudah, yang berikutnya silakan teman-teman pilih menu orientation. Orientation ini untuk menentukan model kertasnya apakah tegak atau mendatar. Silakan pilih yang portrait di sini. Oke. Tahap berikutnya menu margin. Menu margin ini adalah fungsinya untuk mengatur jarak tepi kertas ke tulisannya teman-teman. Contohnya di sini, jarak dari sini ke sini. Oke, silakan teman-teman klik menu margin. Lalu pilih custom margin yang paling bawah sini, yang ini custom margin. Nah, di sini silakan teman-teman rubah sesuai dengan ketentuan dari sekolah
atau dari kampusnya masing-masing. Standar untuk pelantikan karya ilmiah pada menu marginal standarnya itu adalah top atau batas atasnya itu 4 cm di sini. Silakan teman-teman rubah menjadi 4 cm. Bottom atau batas bawahnya 3 cm. Silakan teman-teman rubah di sini. Left atau batas kirinya itu 4 cm sini. Lalu right-nya 3 cm. Silakan teman-teman rubah di sini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik OK. Ya, seperti ini tampilannya setelah disetting marginnya. Seperti ini. Jadi tulisan atau ketikan karya ilmiah teman-teman itu hanya ada di dalam garis-garis ini. Oke. Yang berikut yang tidak kalah penting teman-teman adalah menyimpan file ketikan karya ilmiahnya teman-teman itu. Dalam ketikan karya tulis ilmiah sangat dianjurkan agar teman-teman menyimpan filenya dengan benar. Apalagi kalau teman-teman ketiknya itu menggunakan komputer umum seperti lab komputer sekolah atau bahkan warnet. Ada beberapa tips dari komputer yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama, teman-teman dianjurkan untuk menyimpan filenya itu menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti ini. Oke, jadi di sini file karya ilmiahnya teman-teman itu dipilah menjadi beberapa bagian. Ada judulnya, ada bab 1-nya, ada bab 2-nya, ada bab 3-nya, dan lain-lain. Dibuat seperti ini. Yang pertama sekali itu fungsinya adalah mempermudahkan teman-teman untuk membuat penomoran, karena karya ilmiah itu tidak semua halaman itu dikasih nomor, hanya beberapa halaman tertentu. Nah, fungsi yang berikutnya dibuat seperti ini itu adalah ketika filenya korup atau ketika filenya rusak, begitu. Kalau teman-teman buat menjadi satu file saja, ketika filenya rusak maka semua isinya itu hilang, maka semua isinya itu pasti ikut rusak. Berbeda dengan kalau teman-teman buatnya menjadi beberapa bagian seperti ini. Contohnya di sini, kalau misalnya daftar isinya atau halaman judulnya rusak atau korup, maka dokumen yang lainnya atau file yang lainnya masih tetap aman. Seperti itu fungsinya teman-teman ya. Maka sangat dianjurkan untuk dibuat seperti ini. Oke. Yang berikut, khusus buat teman-teman yang menggunakan komputer umum, salah satunya dari komputer sekolah, pastikan simpan file di lokasi selain lokal disk C. Lokal disk C itu teman-teman tempat terinstalnya sistem komputer. Contohnya itu di dokumen, my picture, my video, dan desktop. Tidak dianjurkan untuk simpan di situ, karena manakala komputer itu kena virus, maka file itu pasti akan hilang, dan rentan sekali file-file yang ada di situ di lokal disk C itu terkena virus. Maka dari itu wajib bagi teman-teman untuk tidak menyimpan filenya di lokal disk C itu. Oke, teman-teman dianjurkan untuk simpannya di lokal disk D, lokal disk E, dan lain-lain. Oke, seperti ini. Wajib bagi teman-teman untuk simpannya di sini. Nah, yang berikut teman-teman, di komputer umum, contohnya tadi di komputer sekolah, komputer itu kan akan bergantian dipakai oleh teman-teman yang lain. Nah, maka dari itu wajib bagi teman-teman untuk buat folder kalian sendiri dengan nama kalian sendiri dan keterangan kelasnya. Karena apa? Karena komputer ini setelah kalian pakai, pasti ada orang lain lagi yang pakai komputer itu. Nah, maka dari itu untuk membedakan karya ilmiahnya teman-teman dengan yang lain, pastikan teman-teman buat folder dan simpan file karya ilmiahnya kalian itu di dalam foldernya kalian sendiri. Seperti itu tujuannya ya. Cara buatnya seperti ini ya teman-teman, silakan diperhatikan. Oke. Ya, seperti ini. Tips yang berikutnya dari komputer adalah
Jangan tunggu selesai ketik baru di save atau baru disimpan. Usahakan setiap 1 atau 2 baris ketikan teman-teman jangan lupa klik tombol save yang ada di atas kiri sini, yang ada di sini, atau kombinasi tombol CTRL plus S pada keyboard. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekian video tahap awal dalam persiapan pengetikan karya tulis ilmiah ini. Untuk video-video terkait KTI akan kita upload kemudian. Jika teman-teman ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. Semoga bermanfaat. Salam sukses selalu.